siapapun yang datang bebas mau ngambil berapa banyak pun airnya boleh. Iya, saya tunggu. Oh. 5 perahu, saya tunggu 5 perahu. Oh. Jadi ditunggu sampai Ya, mereka selesai semua. Ya, sampai selesai. Hari masih pagi. Aktivitas di Pelabuhan Seleko, Cilacap, Jawa Tengah sudah mulai sibuk. Beragam jenis angkutan perairan, besar dan kecil, terparkir rapat di bibir dermaga. Hiruk-pikuk nelayan membongkar ikan hasil melaut semalam pun turut menyertai pagi yang sibuk ini. Dari dermaga inilah kami akan menuju Kampung Laut, sebuah kampung yang letaknya di perairan Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Satu persatu warga yang ingin menyeberang mulai berdatangan, lengkap dengan barang-barang bawaan mereka. Masing-masing memilih kapal sesuai dengan tujuannya. Setiap penumpang dikenakan ongkos Rp7.000 sekali jalan. Sementara untuk barang berukuran besar dikenakan tarif tersendiri. Compreng kayu ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Laut. Tak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga barang-barang kebutuhan pokok warga yang tak kadang jumlahnya yang sangat banyak. Bahkan mengangkut kendaraan bermotor pun bukan masalah. Meski jauh dari kata nyaman dan minim perangkat keselamatan, tetapi inilah bagi mereka. Selain melewati laut, jalur darat sebenarnya pernah dibuka. Hanya saja kurang mendapatkan perhatian pemerintah hingga kondisinya buruk untuk dilalui. Desa Kelaces, Desa Panikel, dan Desa Ujung Gagak. Tak bisa dipungkiri jika persoalan keterbatasan akses masih mendera warga Kampung Laut hingga kini. Dalam sehari, Compreng hanya berangkat 3 kali. Tak ayal, warga harus pandai-pandai mengatur waktu jadwal Compreng untuk bisa pulang dan pergi dari Kampung Laut. Compreng melaju membelah selat sempit yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan ini. Soal kecepatan menjadi nomor kesekian. Bagi warga yang terpenting hanya satu. Sampai di tujuan. Perahu kayu ini jelas sederhana. Lembaran terpal dibagi sebagai penutup atap. Sementara mesinnya memakai mesin diesel tua yang penuh karat. Matahari semakin menyengat kulit, namun gugusan hutan bakau membuat segar pemandangan. Yang menarik adalah adanya sejumlah rambu-rambu air di sepanjang laguna. Selain menjadi penuntun perjalanan Compreng, rambu-rambu ini juga membantu sampan nelayan yang melewati laguna, baik siang ataupun malam. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Compreng berlabuh di dermaga Matoan di Desa Ujung Alang. Kita sampai di dermaga Motean di Desa Ujung Alang, butuh waktu 2 jam perjalanan untuk menuju ke Kampung Laut menggunakan compreng kayu ini, pemirsa. Tidak hanya persoalan akses yang masih sulit, namun juga beragam sarana penunjang bagi kehidupan masyarakatnya juga sangat terbatas. Potret Desa Kampung Laut hari ini akan ada di Indonesiaku selengkapnya. Desa Ujung Alang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kampung Laut. Sejarah Kampung Laut bisa dilihat di sini. Dahulu, tidak ada daratan di sini. Rumah dengan tiang penopang 4 hingga 7 meter yang ditancapkan ke dasar laut sebagai tempat tinggal. Abrasi Segara Anakan mencapai 1 juta meter kubik setiap tahunnya. Rumah-rumah panggung mulai menghilang, berganti bangunan-bangunan permanen. Hanya butuh 3 dasawarsa. Gubuk-gubuk itu pun kini menjelma menjadi perkampungan. Masyarakat Kampung Laut sangat tergantung dengan sumber daya alam Segara Anakan. Hutan mangrove Segara Anakan menjadi ladang makan warga. Dari
Dari sinilah mereka mencari rajungan, kepiting, ikan, dan berbagai jenis kerang. Kerang totok menjadi andalan warga. Kawasan bakau yang diselimuti rawa serta lumpur menjadi habitat ideal kerang totok. Tak ayal, jumlahnya yang melimpah menjadi pilihan menambah penghasilan selain melaut. Kerang totok kampung laut bahkan sampai di pasaran kota Cilacap. Namun, sebenarnya berburu kerang totok bukan hal yang gampang. Tempat hidupnya lumpur, terkadang cukup menyulitkan. Butuh kecermatan dan ketelitian tinggi melihat kerang di bawah bakau yang dipenuhi ranting-ranting nipah ini. Sudah hampir 2 jam, Didik dan beberapa nelayan lain berendam menyusuri lumpur di salah satu sudut perairan Segara Anakan. Saat kondisi air surut, adalah waktu yang paling tepat untuk mengumpuli totok sebanyak-banyaknya. Didik seolah tak peduli dengan lumpur yang berlumuran di badannya. Matanya sangat awas dengan keberadaan totok yang tak terlihat secara kasat mata. Tangannya begitu terampil mengeruk satu persatu totok dari dalam lumpur tebal. Bermodal ember plastik, ia terus merangkak menyusuri rawa bakau, mengumpulkan kerang totok satu demi satu. Nanti dijualnya berapa kalau totok? Sekarang udah agak ini, dia kalau satu ember segini, dia penuh, dia 6.000. Oh, 6.000. Itu per kilo ya? Enggak per kilo, per ember. Per ember. Oh, takarannya ember. Iya. Nanti jualnya mentah kayak gini atau Iya, diolah? mentah kayak Oh, gini. mentah. Satu hari bisa dapat berapa? Kadang 10, kadang 8, kadang ada yang 13, 11 gitu aja. Oh, Tergantung banyak totoknya enggak. 13 ember gitu, Ya, 10 kadang ember. ya 10. Ember sudah penuh kerang. Saatnya kerang dipindah ke atas perahu. Ancaman ranting tajam dan hewan berbisa yang sewaktu-waktu mengancam jiwa tak lagi dipusingkan Didik. Karena hanya ini yang bisa ia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan perut dan keluarganya. Sebelum dijual, kerang totok yang terkumpul biasanya dicuci dan dibersihkan dari lumpur yang menempel. Matahari mulai tinggi. Sampan kami bergerak pulang. Kerang totok yang terkumpul hari ini akan segera dijual ke salah satu pengepul. Sistem penjualan melalui pengepul masih berlangsung di kampung laut. Sistem ini sedikit banyak merugikan para nelayan. Terkadang mereka harus berkompromi dengan harga yang kerap berubah-ubah. Jarak yang jauh di tengah laut kerap menjadi hambatan untuk menjual kerang totok di pasar kota Cilacap. Pak, kalau satu hari itu bisa berapa kilo ngerebus totok? Satu kali ya 20 kilo dapat. 20 kilo dapat ya? Oh. Terus nanti dijualnya udah jadi begini ya Pak? Udah matang gitu ya? Ini udah matang, ini sudah jadi sarang. Oh. Kalau udah jadi begini harganya berapa? Harganya ya itu kalau sarangnya 15.000, kalau dijual di kepul 13. Jadi nggak ada yang tetap gitu ya harganya. Selain transportasi, masalah air bersih nampaknya setali 3 uang. Di kampung laut, air bersih adalah hal yang mahal. Bak-bak penampungan di setiap rumah warga hanya berfungsi ketika musim hujan saja. Program pengadaan air bersih pernah mampir di kampung ini. Hanya saja kelanjutannya entah kemana, mangkrak di tengah jalan. Setiap hari, 16.000 jiwa di Segara Anakan berjuang untuk mendapatkan air bersih. Saya menumpang perahu milik salah satu warga. Kali ini, tujuan saya melihat bagaimana warga mengambil air di sumber air bersih. Lalu lalang perahu yang pulang pergi mengambil air menyulitkan saya menuju lokasi sumber air. Jarak 2 km dengan perahu dayung tentu bukan jarak yang pendek. Dan inilah sumber air bersih yang menjadi tumpuan hidup warga kampung laut selama ini.
Dan inilah sumber air bersih yang menjadi tumpuan hidup warga Kampung Laut selama ini. Letaknya tepat di dalam goa. Banyaknya warga yang ingin mengambil air tentu membuat mereka harus mengantri menunggu giliran. Jika sedang musim kemarau panjang, antrian bisa berlangsung lama dan jumlah jerigen pun dibatasi agar seluruh warga bisa membawa pulang air. Mas Rizal, kalau untuk satu perahu ini bisa cukup untuk berapa hari airnya? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Oh, lama juga. Untuk apa nih biasanya yang langsung dari sini airnya dipakai buat apa? Yang ini buat masak, yang itu buat mandi. Oh, jadi beda. Yang jerigen dipisahin sama yang di dalam perahu. Jadi kalau nanti sudah penuh, dibayarnya berapa kalau untuk satu perahu? 5.000. 5.000 ya. Pagi subuh, sebelum matahari keluar dari peraduan, Suratno sudah berada di dalam gua sumber air ini. Tanggung jawab yang dipikul Suratno terbilang berat. Setiap hari, ia harus memastikan jika kebutuhan air bersih bagi warga Kampung Laut bisa terpenuhi. Berbekal perangkat sederhana dan 1 unit mesin pompa, Suratno menyalurkan air bersih dari dalam goa. Suratno hanya bekerja seorang diri. Adanya Suratno membuat warga mudah mengambil air. Tak perlu repot-repot masuk ke dalam goa tempat sumber mata air berada. Saat mesin pompa menyala, artinya antrian mengambil air segera dimulai. Jadi karena kebutuhan air mereka cukup tinggi untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, bahkan untuk minum sekalipun. Dan tidak ada sumber air satupun di kawasan perkampungan. Jadi tidak sedikit dari warga yang langsung mengalirkan air ke dalam perahu mereka dengan frekuensi 1 kali sehari, bahkan bisa 3 kali dalam 1 hari, tergantung dari pasang surut air sungai yang jadi lintasan mereka. Satu perahu bisa memuat 400 liter air. Namun Suratno tak pernah mematok harga. Pria renta ini hanya menarik upah seikhlasnya dari warga, baik yang menggunakan drum atau yang mengisi penuh setiap sampan mereka. Siapapun yang datang bebas mau ngambil berapa banyak pun airnya boleh. Saya tunggu. Oh. Misalnya kan ada yang gede, misalnya Pak Sekitar satu perahu, kan ada yang pesan lagi Pak, saya diratusan. 5 perahu, saya tunggu 5 perahu. Oh. Jadi ditunggu sampai mereka selesai semua. Sampai selesai. Kan ini sudah kering, ya airnya nggak ada, kan nggak ada orang itu. Saya bilang. Tidak ada jumlah nominal rupiah yang pasti dari jasanya sebagai penjaga goa sumber air ini. Semuanya dilakukan dengan ikhlas. Tugas mulia usai sudah. Setelah memastikan tidak ada perahu warga yang mengantri di ujung laguna, kini giliran Suratno mengisi sampan kayu miliknya dengan air bersih. Puluhan tahun Suratno melakoni pekerjaan ini. Ia tak pernah mengeluh. Sampan didayung menuju rumah. Kini tinggal ia seorang diri menyusuri perairan yang mulai pasang. Ya, sumber kehidupan bagi Suratno dan ribuan warga Kampung Laut masih menjadi barang langka. Ia hanya berharap ada program pipanisasi air bersih yang lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah setempat. Tujuannya satu, masyarakat Kampung Laut bisa lebih mudah mendapatkan air bersih. Harapan ini terselip mengingat keterbatasan fisik dan tenaga untuk melanjutkan tugasnya sebagai penjaga goa air bersih di Kampung Laut. Dalam pendidikan, sarana belajar mengajar di Kampung Laut masih penuh perjuangan dan memprihatinkan. Kondisi fisik bangunan sekolah yang dibangun tahun 2004 silam rusak tanpa perbaikan. Sungguh tak layak untuk disebut sebagai sebuah tempat belajar. Nasib belasan guru sukarela yang mengajar pun tak pasti status kepegawaian mereka. Di sini sangat dijelaskan. Pagi-pagi, anak-anak Kampung Laut bersiap dengan seragam merah putih, buku, dan tas mereka. Sampan kayu menjadi alat mereka untuk sampai di sekolah.
Arus sungai berwarna kecoklatan ini adalah rute wajib mereka. Berangkat bersama-sama seperti ini pun sudah menjadi kebiasaan untuk menuju dan pulang dari sekolah. Bagi yang tak biasa, butuh nyali untuk berdiri di sampan kecil ini. Namun bagi anak-anak kampung laut, hal itu sudah biasa bagi mereka. Oh, tunggu. Ya. Bukan tanpa Oke, risiko, terima kasih. kondisi Hati-hati, sampan yang selamat sederhana, jalan. serta arus laut yang tak bisa ditebak, terkadang membahayakan jiwa anak-anak ini. Namun tak ada jalan lain. Semua dilakukan demi meretas masa depan. Mereka harus sekolah. Matahari mulai beranjak naik. Namun, pelajaran hari ini belum juga dimulai. Selain menunggu kedatangan guru, sebagian siswa juga belum hadir. Bukan hal baru jika siswa yang tinggal jauh dari sekolah ini sering terlambat. Sebagian mereka harus berjalan kaki jalur sulit untuk bisa sampai ke sekolah ini. Akibatnya jam pelajaran memang sering terganggu. Kalau dari segi fisik bangunan pun juga katanya sering banjir, terus bocor gitu. Kalau banjir iya itu karena di sini kan airnya terus. Untuk kelas satunya kalau bocor sih enggak. Untuk kelas kelas 3-nya itu kalau ada hujan itu bocor. Sangat mengganggu aktivitas siswa dalam belajar. Pernah ini nggak Bu, mengajukan untuk diperbaiki atau ditambah untuk kelengkapan belajar atau gimana? Sudah mengajukan untuk bukunya, tapi belum ada respon. Tak hanya murid, nasib para guru pun tak kalah memprihatinkan. Tenaga pengajar yang telah mengabdi puluhan tahun ini pun tak banyak mendapatkan perhatian. Tentu bukan perkara remeh untuk bisa mengabdi di desa terpencil seperti kampung laut. Tak putus asa dan sabar mengajari membaca huruf dan angka agar anak-anak kampung laut lepas dari kebodohan. Cukup nggak sih Pak, atau minim atau gimana, atau kurang atau? Itu kurang, itu nggak cukup. Kalau dihitung-hitung berapa? Kalau dihitung-hitung itu untuk perjalanan dari kampung laut, perjalanan laut ke kota itu per bulan menghabiskan uang Rp500.000 minimal. Sedangkan hanya mengandalkan gaji dari dana bos itu per bulan itu Rp200.000. Itu pun kadang-kadang nggak tepat waktu ya? Nggak tepat waktu. Ada yang biasanya itu keluarnya itu 3 bulan sekali. Menunggu dana bos itu cair dari pemerintah. Itu. Untuk itu guru-guru honorer itu hampir semuanya itu mencari kerja tambahan atau kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak yang guru honorer itu mempunyai anak 2, anak 1, tapi hasilnya itu dari mengandalkan gaji atau ngajar, guru honorer itu per bulan hanya mendapatkan Rp200.000. Semangat anak-anak kampung laut ini boleh jadi tak kalah dengan anak-anak yang ada di kota. Namun sarana yang tak memadai pastilah menyulitkan mereka. Sudah saatnya pemerintah membuka mata dan nasib generasi penerus ini. Harapannya tak ada lagi keterbatasan yang kerap menjerat langkah anak-anak kecil ini meraih cita-cita mereka. Saat ini saya sedang bersama anak-anak kelas 2 dan kelas 3, pemirsa. Banyak sekali keterbatasan yang mereka alami bersekolah di tempat ini. Kondisi fisik bangunan sekolah yang memprihatinkan, bahkan halaman sekolah yang kerap banjir, dan mereka pun jarang melakukan upacara bendera. Bahkan untuk melakukan lagu Indonesia Raya pun mereka tidak bisa. Dan yang lebih ironisnya lagi adalah mereka tidak tahu siapa presidennya. Padahal ini di Jawa, di Provinsi Jawa Tengah, di Pulau Jawa, bukan di pulau lain. Tahu presidennya siapa?